Izinkan kali ini saya untuk menjawab pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan oleh berbagai pihak dari video berikut ini. Itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Teman-teman sekalian, saya harus terus terang supaya terang terus. Sebenarnya saya sudah berusaha menghindari untuk tidak menjawab pertanyaan ini. Bukan apa, karena terkadang jawaban seterang apapun, jika yang kita koreksi adalah tokoh yang sangat berpengaruh, biasanya justru kontraproduktif, akan terjadi pertikaian dan perpecahan. Saya sangat berharap mungkin ada ustadz yang lain yang bisa menerangkannya. Begitu pertanyaan ini tidak berhenti, bahkan sampai saat ini lebih dari 30 pertanyaan serupa yang minta jawaban. Sehingga itu membuat saya khawatir dari ancaman Nabi SAW, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia sengaja mendiamkannya, maka kelak dia akan dikekang dari tali api neraka. Dan setelah saya berniat untuk menjawabnya, saya mencoba mencari uzur. Siapa tahu video yang ditanyakan ini adalah potongan yang sebenarnya tidak seperti itu yang hendak beliau sampaikan. Siapa tahu beliau mengutip dari satu kelompok sesat yang beliau hendak menjelaskan kekeliruannya, hanya kemudian dipotong sedemikian rupa. Maka saya mencoba mencari video aslinya. Dan alhamdulillah setelah mencari sekian lama, saya mendapatkan sebagian videonya yang berdurasi hampir 2 jam dan saya telah menonton dari awal sampai akhir. Walaupun sebenarnya poin yang menjadi bahasan saya ini hanya beberapa menit saja dari video tersebut. Tetapi saya khawatir di bagian akhir mungkin beliau memberikan penjelasan. Tetapi sampai berakhirnya video, saya tidak mendapatkan kesimpulan apapun kecuali memang itu adalah pendapat pribadi beliau, bukan nukilan pendapat dari orang lain. Dan selanjutnya teman-teman sekalian, koreksi yang saya sampaikan ini bukanlah untuk memvonis. Saya tetap berharap beliau memiliki uzur dalam menyampaikan pendapatnya tersebut. Mungkin sabkul kalam, mungkin kekeliruan karena beliau dalam kondisi berpuasa dan sebagainya. Tetapi intinya adalah bahwa kita tidak sedang membicarakan pribadi. Kita sedang membicarakan tentang ilmu. Yang mana ilmu dan kebenaran itu harus kita letakkan di atas kecintaan kita kepada apapun dan siapapun. Benar kita mencintai guru-guru kita. Benar kita harus memuliakan para da'i dan ulama kita. Namun kecintaan dan pemuliaan kita kepada kebenaran itu di atas segala-galanya. Dan juga bukan berarti ketika kita mengkoreksi kesalahan seorang guru atau ulama, berarti kita membencinya, kita tidak memuliakannya. Justru cara memuliakan orang-orang yang keliru, meskipun dia seorang guru, adalah dengan mengingatkan kesalahannya. Terlebih jika kesalahan itu memiliki dampak yang besar di tengah masyarakat. Baiklah, berikut ini 8 penjelasan saya terhadap apa yang beliau nyatakan di video tersebut. Video ini adalah bagian kedua dari 8 penjelasan tentang makna la ilaha illallah yang telah disimpangkan atau yang telah diselewengkan. Yang pertama, memaknai la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan makna bahwa semua yang disembah itu sudah pasti Allah, karena yang disembah itu adalah Tuhan, hanya beda penamaan. Ini adalah bentuk kesesatan yang sangat nyata. Ucapan semisal ini, tiadalah kambing kecuali dia hewan. Artinya, semua kambing ini adalah hewan, sebagai makna tiada Tuhan yang disembah oleh agama manapun, kecuali dia adalah Allah, adalah benar-benar kesesatan yang bahkan tidak diajarkan oleh aliran sesat sekalipun. Tidak ada satupun madrasah atau madhab akidah dalam ruang lingkup ahlu sunnah wal jamaah yang berpendapat seperti ini. Dan bahkan firqah menyimpang sekalipun, tidak ada satupun yang secara resmi pendapatnya seperti ini. Yang kedua, tidak ada yang berpendapat bahwa semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh agama manapun itu adalah hakikatnya satu esensi, satu Tuhan, hanya beda wujud dan beda nama. Tidak ada yang menyatakan seperti itu kecuali kelompok sufi gulat yang sudah melampaui batas. Sekelas Al-Halad sekalipun, sufi yang sangat syad pendapatnya, yang oleh mayoritas ulama divonis sesat, itu bahkan mengingkari konsep pemahaman seperti ini. Dan bisa dipastikan, pemahaman seperti ini tidak mungkin dikaji dalam ranah ilmiah sampai ditulis dalam bentuk karya. Karena kalau sudah masuk ke ranah ilmu, akan banyak ulama yang bisa membantahnya. Biasanya pemahaman menyimpang seperti ini hanya laku kalau diajarkan secara sembunyi-sembunyi, didogmakan oleh seorang tokoh yang berpengaruh kepada orang-orang awam, yang mereka rata-rata tidak memiliki kemampuan untuk membantah karena taklid buta kepada tokoh yang dia agung-agungkan.
Yang ketiga, inti penyimpangan kaum pagan dan orang-orang Nasrani adalah kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira para penyembah berhala itu meyakini bahwa menciptakan alam semesta ini adalah patung yang dia sembah. Tidak. Lalu kenapa mereka menyembah patung tersebut? Patung itu hanya dijadikan sebagai media. Yang dilihat di patung itu bukan patungnya, tetapi hakikat Tuhan yang ada dalam patung tersebut. Itulah kesyirikan, dan itu yang dilawan oleh agama ini. Makanya dalam ayat dikatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan Allah, bukan patung ini. Lalu kalau dikatakan, mengapa kau menyembah berhala ini? Apa jawab mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka ini kecuali untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini kan bahasa lainnya. Para penyembah berhala ini melihat ada hakikat Tuhan dalam patung tersebut. Dan ini kesyirikan. Orang-orang yang berbuat kesyirikan itu menjadikan Tuhan yang mereka sembah itu hanya wasilah. Bahkan konsep kesyirikan musyrikin Mekah kala itu adalah hal yang seperti ini. Tidak ada musyrikin Mekah yang meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah patung atau batu-batu yang mereka sembah. Yang keempat, tentang makna la ilaha illallah. Telah dijelaskan oleh para ulama secara gamblang dalam kitab-kitab akidahnya. Yaitu makna kalimat ini, la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala semata. Artinya, ketika seseorang menyembah atau mengibadahi selain Allah, sesembahan itu tidak berhak untuk disembah. Tidak berhak untuk diibadahi. Bagaimana mungkin dia diibadahi? Sedangkan dia adalah makhluk yang diciptakan, bukan sang pencipta. Maka konsep la ilaha illallah itu penafian, meniadakan bahwa semua Tuhan-Tuhan yang ada itu bukanlah Tuhan. Dia tidak berhak disembah. Tuhan yang sebenarnya dan berhak untuk disembah adalah Allah Ta'ala semata. Sesederhana itu konsepnya. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam penjelasan makna la ilaha illallah ini. Ulama hanya berbeda dalam masalah perincian atau penekanan-penekanan kalimatnya. Yang kelima, makna la ilaha illallah itu begitu terang, sederhana, dan akan bisa dipahami oleh siapapun yang fitrahnya bersih dan akalnya sehat. Tidak mungkin seseorang ketika membaca la ilaha illallah, dia memahami bahwa semua Tuhan yang ada, yang disembah oleh seluruh umat manusia, dari agama manapun, itu hakikatnya adalah Allah. Orang yang awam saja tidak akan memaknai seperti itu. Sehingga saking terang dan mudahnya kalimat tersebut, la ilaha illallah itu kan sebenarnya ada takdir kalimat yang dibuang. La ilaha ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kalimatnya begitu terang, maka kalimat tambahan la ma'budun bihaqqin itu dibuang. Seterang misalnya kalimat begini. Seorang kiai mengatakan kepada muridnya, tidak ada yang boleh liburan kecuali yang sudah menyelesaikan tugas hafalan. Takdir kalimatnya, tidak ada yang berhak untuk pergi liburan kecuali yang sudah selesai tugas hafalan. Tetapi apa? Diringkas kalimatnya menjadi tidak ada yang boleh liburan kecuali yang sudah selesai tugas hafalan. Lalu kemudian ada santri yang nggak mau taat aturan. Dia yang tidak menyelesaikan tugasnya ikut liburan. Apakah maknanya kalau dia sudah menyelesaikan tugas? Tidak, dia tidak berhak. Walaupun dia ikut liburan. Dia tidak termasuk yang tercakup di kalimat yang diucapkan oleh kiai tersebut. Sesederhana itu kalimatnya. Terkadang demikianlah kesesatan. Dia tidak butuh dalil untuk membantahnya. Tetapi cukup fitrah yang bersih dan akal yang sehat. Yang keenam, sumber kesesatan dari ajaran ini adalah dari kelompok Wihdatul Wujud atau dari ajaran pluralisme agama yang hendak menggabungkan semua agama. Yang itu bukan hanya bertentangan dengan ilmu, tetapi juga bahkan bertentangan dengan realita. Bukan hanya Islam yang menolaknya. Orang Nasrani itu mereka menolak Tuhan mereka disamakan dengan Tuhannya umat Islam. Dan agama-agama yang lain itu tidak akan mau Tuhannya disama-samakan dengan Tuhannya umat Islam. Maka konsep Wihdatul Wujud ini bukan hanya bertentangan dengan Islam, tetapi juga bertentangan dengan akal sehat dan fakta yang ada. Yang ketujuh, konsep la ilaha illallah itu sangat terang secara dalil akal dan dalil-dalil nas agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah tiada ilah yang dia berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Taala semata. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annallahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Demikianlah karena sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang benar dan apapun yang diseru diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil.
Kalau kemudian mereka beralibi, Allah Subhanahu wa taala itu secara hakikat memang satu, tetapi secara nama itu bisa berbeda-beda nama. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kadang dikenal dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan bisa jadi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh agama lain itu adalah nama lain dari Allah Subhanahu wa taala. Betul logikanya, kadang orang itu pribadinya satu, tetapi dipanggil dengan panggilan yang berbeda. Nama saya Ahmad Syahrin Thorik. Kadang saya dipanggil Ahmad, kadang saya dipanggil Syahrin, kadang saya dipanggil Thorik, yang belum pernah dipanggil KPK aja. Naudzubillah ya. Tetapi hal yang sebaliknya perlu kita ketahui juga. Ada yang sama nama tetapi beda hakikat. Ada Ahmad Syahrin, ada Ahmad Baidowi, ada Ahmad Mahmud, macam-macam. Maka demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar, ada nama-nama yang itu hakikatnya menunjukkan kepada Allah. Tetapi logika yang sama, ada nama-nama yang itu bukan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sama nama, apalagi beda nama. Allah Ar-Rahman benar, Allah Ar-Rahim betul. Tetapi kalau ada orang misalnya menyeru Allah dengan mengatakan, Ya Mukidi, Ya Asep, Ya Selamat. Apakah itu Allah? Itu bukan Allah. Mohon maaf ya, pemilik nama ini, semoga Allah muliakan antum. Ini hanya peminjaman karena yang terlintas di pikiran itu. Sehingga cara membedakan antara mana nama yang itu merujuk kepada Allah dengan yang bukan Allah, tentu kembali kepada dalil. Saya misalnya dipanggil abinya Laila. Kenapa? Karena saya punya anak namanya Laila. Kalau saya tiba-tiba ada yang manggil bapaknya Fitri, saya bisa kaget, istri saya bisa marah. Kenapa? Dikira saya punya anak dari istri yang lain, yang namanya Fitri. Padahal belum. Padahal tidak. Tolong editor nanti diralat ya. Belum diganti tidak. Maka demikian teman-teman sekalian, cara memahaminya. Maka kalau kita ingin mengetahui mana nama Allah yang berbeda-beda itu yang merujuk kepada pribadinya, yang pertama tentu dari pengenalan Allah. Allah mengenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Kudus. Yang kedua dari pensifatannya. Allah memberikan sifat bahwa Allah itu adalah zat yang tunggal. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sehingga meskipun Allah dipanggil misalnya dengan panggilan Allah, tetapi Allah yang dipahami adalah yang punya anak. Allah yang dipahami adalah yang diperanak. Atau Allah yang dipahami adalah dalam wujud makhluk. Maka ini bukanlah Allah yang disembah. Yang kedelapan, konsep tauhid atau pengesaan Allah. Allah yang tunggal, yang tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah inti ajaran para nabi dan rasul. Ketika manusia sudah mulai mempertuhankan Tuhan-Tuhan yang lain, maka turunlah para nabi untuk mengajarkan ketauhidan. Demikian juga bahkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika awal beliau diutus ke Mekah, musyrikin Mekah itu masih mengenal Allah. Itu mengapa kemudian kita kenal sebagian tokoh-tokoh masyarakat Arab jahiliyah, ada yang bernama Abdullah, ada yang Abdurrahman, atau yang mengandung unsur bahwa mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga bersumpah dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tetap dihukumi musyrik, dihukumi kafir karena telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian hari ini seseorang hendak menyelewengkan makna la ilaha illallah menjadi bahwa semua Tuhan yang disembah oleh semua agama itu hakikatnya adalah Allah, sungguh ini lebih jahil daripada orang-orang jahiliyah. Jangan tertipu dengan slogan ini pengajian tingkat tinggi, pengajian makrifat. Teman-teman sekalian, kalau toh kita mau meyakini bahwa sebenarnya ilmu itu ada tingkatannya, tingkatan syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kita harus tahu bahwa semua tingkatan itu tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan tidak bertentangan dengan akal dan fitrah manusia. Maka kalau antum diajari ilmu tertentu dengan label tarekat, makrifat, hakikat, tetapi memerintahkan antum untuk membuang akal antum, membuang fitrah, kesucian, kebeningan hati antum, itu tanda nyata bahwa itu adalah penyimpangan dalam beragama. Karena ajaran hakikat, makrifat yang diajarkan oleh ulama-ulama yang benar, itu pondasinya adalah syariat yang benar. Contoh sederhana misalnya, ketika ada ulama mengatakan, puasa lisan itu lebih baik daripada puasa perut. Dan puasa hati lebih baik daripada puasa lisan. Artinya apa? Puasa seseorang yang bukan cuma sekedar tidak makan dan minum, tetapi lisannya terjaga, itu lebih baik. Yang lebih baik daripada itu, bukan cuma lisannya yang terjaga, tetapi hatinya yang terjaga. Apakah ini benar? Benar. Hakikat ini tidak keliru. Karena inti daripada puasa bukan hanya kita tidak makan dan minum, tetapi untuk menumbuhkan nilai-nilai akhlak yang terpuji, membersihkan lisan dan juga hati. Tetapi kalau kemudian dimaknai, orang yang puasa lisan dan hati, kemudian dia tidak mau menjalankan syariat, dia sesat mensesatkan. Walaupun dia labeli kesesatan itu dengan atas nama ini tingkat hakikat atau makrifat.